Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dirikan Ibu Pembina, Ibu Pasuruan, Ibu-ibu, bapaknya tidak ada. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mulai mawon karena waktunya juga sudah mepet sekali. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini saya kasih selamat datang para guru hebat. Kalian semua memang hebat. Di sini nggak ada yang tidak hebat, hebat semua, bisa menangani anak-anak yang PAUD usia yang segitu pasti butuh ekstra sekali. Langsung konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan kemudian ketiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan bakat perkembangannya. Di sini kita tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sudah mencanangkan, Pak Menteri sudah mencanangkan tentang profil pelajar Pancasila. Di sini juga sudah menggunakan IKM, kurikulum merdeka. Nah, ini masuk di situ ya, pelajar Pancasila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu akhlak mulia dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, kreatif. Selanjutnya nanti bisa ditanyakan yang kalau kurang jelas tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini karena disiplin itu biasanya tentang aturan yang mengikat. Nah, di sini kita harus mengikuti aturan disiplin tersebut, jadi kita merasa tidak nyaman. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu maksudnya di dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Dia bisa mengatur dirinya untuk bisa disiplin seperti apa, tidak melalui orang lain. Kalau melalui orang lain itu biasanya ekstrinsik. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Di sini kita seringkali ngomong tentang hukuman. Kalau kamu tidak disiplin, kalau kamu tidak mau diam, nanti tak kunci. Tidur di sini sama Pak An. Sering sekali seperti itu. Sebenarnya itu tidak boleh, tidak untuk diterapkan, tidak untuk ditiru. Lalu untuk kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan merasa diterima, kemudian kebebasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bertahan hidup. Bertahan hidup kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, dan butuh yang lainnya untuk bertahan hidup. Semua anak, semua manusia pasti butuh untuk bertahan hidup. Itu salah satu kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu penguasaan. Kita harus ada sisi kita yang menguasai, berkuasa. Salah satu contohnya ada anak yang, mohon maaf, salah satunya di kelasnya Gusul nih. Saya contohkan Adam seperti itu. Dia keliling-keliling kelas, dia ingin mendapatkan perhatian. Di situ dia ingin berkuasa. Di situ pengen jadi pusat perhatiannya, itu juga dinamakan penguasaan. Lalu kesenangan, di sini kita butuh healing, kita butuh senang-senang. Pasti semua pengen senang kan? Gak mungkin pengen sedih terus. Itu salah satu untuk anak juga perlu kesenangan. Di situ kita dengan main-main itu juga senang, kesenangan di situ. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita juga sebagai guru, sebagai penggantinya orang tua di rumah, kita harus memiliki rasa kasih sayang kepada mereka dan merasa diterima, tidak membeda-bedakan. Oh ini anaknya ini, oh anaknya kalau ke saya itu ngasih sesuatu, tidak boleh seperti itu. Kita harus menerima siapapun dia, siapapun orangnya, tanpa perlu ada sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Lalu kebebasan, dia butuh bebas. Bu, aku nggak mau kalau disuruh belajar, maunya bermain. Oke, tidak apa-apa. Ada anak yang seperti itu memang. Kita harus yang mengarahkan. Bebasnya yang seperti apa kalau di kelas, seperti apa kalau di rumah. Kita harus mengetahui itu. Oh, dia itu memang butuh kebebasan. Tidak boleh kita harus memaksa, aku kan dunia ini, aturannya harus seperti ini. Tidak ada paksaan seperti itu untuk kebebasan. Lalu untuk motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini salah satunya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Melakukan motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, seperti contohnya, aku mau mengerjakan tugas karena dapat bintang. Kalau tidak mengerjakan tugas, aku akan tidak boleh pulang. Nah, seperti itu namanya juga hukuman. Motivasinya itu dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Itu motivasi ekstrinsik. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, bukan karena dari dirinya sendiri. Oh, aku pengen dikasih piala. Nah, seumpama seperti itu. Aku harus melakukan ini biar aku dapat piala, biar aku dapat tepuk tangan dari guru, seperti itu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga dari luar. Lalu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini baru yang bagus karena memang dari dirinya sendiri. Murid ini melakukan disiplin diri karena sadar, menyadari dirinya sendiri itu nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, memang ini dari dirinya sendiri. Contohnya memang dia menyadari kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak mau diam. Itu memang dari dalam dirinya sadar. Oh iya sih, aku di sini kan memang butuh belajar. Saya di sini butuh bermain, seperti itu. Lalu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini seringkali terjadi di setiap sekolah, di setiap sekolah, setiap kelas, mungkin di rumah juga. Ini adanya hukuman dan penghargaan. Nah, di sini hukuman itu yang menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid itu takut, sifatnya memaksa, dan murid itu cenderung untuk menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Itu seumpama contohnya anak itu tidak mau menggambar, seumpama tugasnya waktu itu menggambar, dia ditaruh di luar atau dikunci di kamar mandi. Nah, seperti itu namanya hukuman. Itu dilarang sekali, tidak boleh seperti itu. Lalu untuk penghargaan, ini penghargaan sebenarnya ada yang baik, ada yang tidak ya. Kalau di sini di disiplin positif ini, penghargaan itu tidak efektif karena dia hanya motivasinya dari luar, ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Di sini dia pengen dihargai, pengen dikasih penghargaan. Kalau tidak itu saya tidak dapat penghargaan itu. Lalu merusak hubungan. Nah, ada sifat iri. Seperti contohnya Bueno kemarin, nangis-nangis minta piala. Nah, seperti itu. Itu kan ada rasa iri di situ. Karena ada penghargaan, yang lain dapat penghargaan, dia tidak dapat. Nah, seperti itu juga contohnya. Nah, ini mematikan kreativitas. Dia jadinya hanya ikut-ikut, tidak bisa kreatif, hanya mengikuti temannya. Aku bisanya ini, sebenarnya bukan bakatnya di situ, tapi dia ikut-ikutan. Nah, akhirnya kan tidak bisa meningkatkan kreativitasnya. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, seringkali kalau ini mungkin di SD ya. Kalau di TK insya Allah tidak ada perankingan, cuma memang ada perkembangan, capaian perkembangan tersendiri. Alhamdulillahnya di TK seperti itu. Kalau di SD mungkin ada perankingan 1 sampai berapa. Itu juga membuat kalau yang dapat ranking 1 sampai 3 biasanya dapat hadiah, seperti itu. Sebenarnya itu ada baiknya dan enggak juga ada enggak baiknya, karena memang tidak efektif. Lalu itu juga merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi.
Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Jangka pendek itu maksudnya tidak bisa sampai nantinya, tidak hanya di TK, seumpama muridnya sudah masuk di SD, itu tidak terjadi seperti ini lagi, ada konsekuensinya itu. Lalu perlu monitoring berkelanjutan. Nah, harus ada evaluasi, harus dimonitor terus. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi konsekuensi. Lalu ada stimulus dan ada respon. Lalu murid juga menghormati peraturan, tapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan, hanya sebentar saja. Cuma karena konsekuensi itu terjadi akibat hukuman yang sesuai. Kalau nanti saya bandingkan ya, konsekuensi dan hukuman itu seperti apa. Saya lanjutkan dulu restitusi. Restitusi itu muridnya bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kita insya Allah semoga bisa dilaksanakan semua guru kelas di sini menggunakan segitiga restitusi. Nanti saya akan contohkan segitiga restitusi itu seperti apa. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, nantinya murid-murid di sini, karena ini jangka panjang ini, motivasi ini akan terus berlanjut sampai nanti. Dan insya Allah profil pelajar Pancasila itu akan kita wujudkan. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain, tidak hanya menghormati. Kalau menghormati kan pastinya menghormati semuanya ya. Kadang kalau ada konsekuensi itu tidak bisa dia menghormati orang lain. Dia hanya egoisnya yang didahulukan. Lalu teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, aku harus seperti ini. Siapa sih yang memegang kontrol? Ya kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Seumpama jenengan, saya kasih ice breaking sebentar. Coba Bu Iim memegang tangannya, seumpama jenengan bawa sesuatu yang berharga di tangannya Bu Iim, apapun itu ya, itu yang berharga untuk Bu Iim. Nah, itu dipegang erat sekali. Lalu yang harus mengambil, bukan mengambil. Ya, bisa jadi merebut tapi dengan kata-kata. Seumpama, ayolah, seperti ini contohnya, busul nggih, yang dekat aja busul. Busul, coba merayu Bu Iim agar apa yang dipegang sama Bu Iim ini bisa dilepaskan. Coba, iya. Nggak boleh ini anakku, nggak boleh. Tidak dengan merebut, tidak dengan langsung merebut, dengan kata-kata mawon, ya, dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Nggak mau, ini punyaku. Nanti kita main. Oh ya, janji ya. Oke, akhirnya bisa dilepaskan. Padahal itu sangat berharga nggak Bu Iim? Berharga sekali. Tapi kenapa tadi kok dilepaskan akhirnya? Nanti dikasih lagi. Oh, dikasihkan lagi. Oke, ada komitmen di situ ya. Oke. Kadang ada juga yang memang itu sangat berharga itu sampai tidak mau melepaskan. Nah, itu kontrol dirinya. Memang dia tidak mau, memang itu sangat berharga buat dia, itu jangan dilepaskan. Pegang aja, meskipun sampai orang itu membujuk dengan memberikan uang,
atau memberikan apapun itu. Ada yang seperti itu memang. Itu adalah sebuah kontrol diri. Iya, ada yang seperti itu. Itu contohnya, nggih. Terima kasih Bu Sru sama Bu Iim partisipasinya. Tadi menjadi murid dan guru, nggih. Siapa? Oza, Pak Alifa? Oza dan kalau Alifa nggak bisa. Oh iya, betul. Belum bisa komunikasi. Lalu konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini saya sudah melaksanakan segitiga restitusi. Nanti saya tayangkan videonya. Saya jelaskan dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen tahun 2004. Lalu ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita bukan menebus, minta maaf hanya untuk menebus kesalahannya, tapi memang dia belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengulang lagi. Lalu mempelajari hubungan antara guru, antara murid, antara siapapun itu, mau di sekolah maupun di rumah. Lalu tawanan bukan paksaan. Nah, seperti tadi contohnya, nggih. Nah, tadi kan ditawar, lalu akhirnya bisa dilepaskan. Ditawar dulu, bisa nggak ya ini? Gimana caranya agar tawaran itu bisa dilakukan? Akhirnya dagangannya payu. Nah, seperti itu ya, disepakati tanpa paksaan. Nah, memang itu dari dirinya sendiri. Lalu ini di sini menuntun dan bukan menuntut ya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun, kita menuntun seperti apa sih dirimu itu? Kesalahan apa yang kamu buat? Ini benar apa salah menurutmu? Itu bukan dari segi muridnya saja, dari segi gurunya juga harus introspeksi diri. Kesalahan saya di mana? Harusnya saya ngomong seperti apa kepada murid-murid? Seperti itu. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti tadi. Dia butuh kesenangan kah? Butuh penguasaan atau butuh apa tadi? Kesenangan, penguasaan, bertahan hidup atau yang lainnya. Fokus pada karakternya bukan tindakannya. Karakter anaknya seperti apa sih karakternya? Kita harus tahu setiap anak itu karakternya seperti apa, kan beda-beda ya setiap anak. Bukan dari tindakan yang langsung kita menjudge itu salah, bukan seperti itu. Lalu menguatkan dan fokus pada sunnah. Yang keempat sebagai pemantau dan terakhir sebagai manajer. Manajer di sini jangan disalahartikan sebagai hanya kepala sekolah. Kita juga bisa membuat posisi kontrol itu sebagai manajer. Tidak hanya untuk kepala sekolah. Oh, nanti bilangnya gini. Mungkin. Oh, ya jelas saya mau guru penggerak ya kudu lah. Wong balik kita di kepala sekolah ya kudu iso ngontrol dirinya menjadi manajer. Bukan seperti itu. Ya itu yang saya rasakan sih. Curhat.com. Bukan curhat, kan kenyataan. Itu seperti itu. Ya tuntutan. Tapi kita di sini semua, untuk semua ya. Posisi kontrol ini untuk semua. Kalau bisa menjadi seorang manajer, kalaupun belum bisa, kita di sini kebanyakan sih menjadi teman ya, karena anak-anak. Kebanyakan masih menjadi teman. Saya itu juga merasakan masih menjadi teman, belum bisa menjadi manajer, butuh proses di situ. Karena kita harus bisa komunikasinya juga, caranya seperti apa itu beda. Nah, jangan sampai kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Apa sih bedanya? Di sini contohnya penerapan 5 posisi kontrol. Nah, seperti kasusnya ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Semua teman-teman di sini banyak yang tidak pakai topi atau dasi.
Nah, seperti itu. Kalau sebagai penghukum, kita bilangnya seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas atau di depan lapangan. Nah, seperti itu. Itu namanya penghukum. Ada perbedaan nanti. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru itu kecewa banget sama kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kita akhirnya, duh, aku salah ternyata. Iya, seperti itu. Lalu kalau sebagai teman, ayolah yang ngerti, buat bu guru ini bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu sebagai teman. Besok-besok enggak, jangan gitu lagi ya, nanti bu guru dimarahi sama guru kepala sekolah. Contohnya seperti itu kalau sebagai teman. Lalu kalau sebagai pemantau, kamu tuh sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kita kayak seperti menanyakan konsekuensinya seperti apa. Lalu untuk sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu sebagai manajer. Nah, di sini semua guru, tidak hanya kepala sekolah, diharapkan bisa menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer. Untuk semua nih, bukan hanya untuk guru penggerak saja. Untuk semua. Ini perlu latihan, saya juga butuh latihan di sini. Saya juga merasa masih sebagai teman, kadang sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer itu masih ibu kepala sekolah, insya Allah, yang bisa melaksanakan ini. Belum. Ini masih calon guru penggerak, belum calon kepala sekolah. Lalu insting keyakinan kelas. Nah, ini juga harus ada ya, keyakinan kelas di setiap kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, bedanya di sini. Kalau peraturan itu lebih sifatnya seperti akhirnya kita tidak nyaman. Kalau keyakinan kita yang membuat sendiri dan kita yang melakukan sendiri. Nah, seperti contohnya saya tadi membuat kesepakatan dulu, baru kita merumuskan ke keyakinan kelas. Kita membuat seumpama tadi di kelas A1 itu membuat kesepakatan kelas seperti hanya disesuaikan kelasnya masing-masing. Karakter anaknya kan beda-beda. Kalau di kelompok A1 memang anaknya masih cenderung susah untuk duduk diam, terus berdoa itu masih muter-muter. Nah, kita perlu terapkan itu. Di sini keyakinan kelas tidak perlu panjang, banyak-banyak. Yang penting bisa diingat dan itu kata-katanya tidak terlalu panjang. Kalau kayak sederhana. Kalau kayak kesepakatan kelas tadi kan panjang-panjang ya. Kalau keyakinan kelas nanti saya contohkan ada bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan. Ya, panjang dan pendek. Kalau keyakinan lebih ke abstrak, lebih seperti akhirnya seperti apa? Seumpama ya, aku berdoa, aku harus berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Kenapa? Alasannya kenapa harus seperti itu? Kenapa harus berdoa? Nah, alasannya itu karena kita memang harus memiliki perilaku yang religius. Nah, apa sih? Religius. Kalau keyakinannya seperti itu. Kalau kesepakatan kelasnya berdoa, sama seperti itu. Nah, ini ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, tahu alasannya? Kenapa harus kita menggunakan helm? Nah, biar selamat, biar aman. Nah, di situ namanya keyakinan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelasnya berarti kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Lalu keyakinannya karena untuk keselamatan. Nah, seperti itu. Ngerti nggak perbedaannya? Ya. G maksud. Lalu membahas diskusi tentang peraturan atau kesepakatan apa yang akan kita buat di kelas A1 ini. Nah, lalu kita merumuskan kesepakatan menjadi keyakinan. Ada tadi yang saya rumuskan ada 6, di sini saya tampilkan.
Lalu kita menempelkan kesepakatan itu di kelas. Tadi satu, mohon maaf itu nanti saya tampilkan di. Nah ini kesepakatan kelas yang saya rumuskan menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini kesepakatannya. Lalu keyakinannya untuk keselamatan, lalu perlindungan dan nilai religius itu. Lalu yang kedua, makan minum sambal, sama harusnya sambil karena saya suka sambal. Karena saya suka sambal, akhirnya nulisnya sambal, mohon maaf ya. Human error. Makan minum sambil duduk, pakai i, sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Ini kebanyakan di A1 karena masih anaknya kebanyakan masih menggunakan tangan kiri dan berdiri. Ini makanya kenapa saya buat kesepakatannya menggunakan tangan kanan dan sambil duduk, tidak berdiri. Kalau berdiri kayak sapi katanya. Iya. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini untuk kebersihan dan kesehatan di kelas kita, tujuannya untuk itu. Lalu yang keempat, saling berbagi dan menyayangi teman. Nah, di sini kita harus menghargai orang lain. Tujuannya. Yang mana? Nomor berapa? Oh, ini yang tanda panah ya. Ini tanda panah itu keyakinan kelasnya. Kalau yang belum tanda panah itu kesepakatan kelas. Ya, tanda tip. Tanda tip. Nah, lalu yang kelima, meminta maaf jika berbuat salah. Di sini teman-teman itu banyak sekali yang tidak mau minta maaf karena tidak merasa dirinya salah. Nah, ada rasa tanggung jawab di situ. Kenapa kita harus minta maaf setelah melakukan kesalahan? Banyak sekali yang terjadi kalau di kelompok A1 ya. Mungkin nanti kalau di penerapannya di kelompok lain, monggo sesuai kelasnya masing-masing, karena karakternya kan beda-beda, disesuaikan sendiri. Lalu membereskan mainan dan mengembalikan pada temannya. Nah, ini kalau di sini juga banyak sekali. Kalau belum dipetai, ayo dikembalikan. Banyak sekali yang tidak mau mengembalikan. Dipetai apa ya bahasa Indonesianya? Dioyak. Oh ya, dioyak. Dipetai itu bahasa Kediri. Ada yang nggak ngerti, mohon maaf. Saya ngerti. Oh iya, yang ngerti, terima kasih. Iya, ini gunanya atau tujuannya atau keyakinan kelasnya adalah untuk kebersihan, dan mereka harus tanggung jawab jika sudah bermain, sudah bermain itu tadi kok tidak mau mengembalikan, itu kan harus tanggung jawab, harusnya dikembalikan. Seperti itu. Nah, lalu ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini bahasanya lebih abstrak dari peraturan atau dari kesepakatan tadi. Kalau di bahasa guru penggerak, peraturan itu kesepakatan, bukan peraturan. Kalau peraturan lebih mengikat ya, peraturan kan lebih itu aturan yang tidak disepakati. Kalau kesepakatan kan kita sepakat untuk melakukan itu. Nah, di sini ada dua belah pihak yang menyepakati. Kalau peraturan bukan. Lalu berupa pernyataan universal atau umum. Universal itu umumnya seperti tadi yang saya lakukan. Lalu dibuat dalam bentuk positif, bahasanya bukan bahasa yang ada kata tidak, jangan bertengkar, tidak, bukan seperti itu. Harus kata-kata yang positif, tidak ada kata tidak dan tidak ada kata jangan. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Nah, seperti tadi ada 6. Kalau di saya, insya Allah anak-anak sudah tahu karena memang kebiasaan mereka. Karena itu juga pembiasaan, tidak hanya kesepakatan dan keyakinan, karena juga pembiasaan.
Lalu sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing dan sekolah agar mudah diterapkan di setiap kelas. Lalu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, seperti saya tadi, contohnya sebelum saya tutup, saya buka dulu untuk ini. Nah, ini segitiga restitusi yang saya lakukan. Ada kasus kemarin, kasusnya langsung kasus G, kasus 1. Nah, ini kebetulan sekali saya pas video ini tidak saya buat-buat, memang dia lakukan. Ini merebutin, iya, memang kebiasaannya Mas Kinan sama Mas Rendra itu bertengkar, kadang berebut mainan ya. Tidak ada yang mau ngalah dan akhirnya satunya menangis. Jadi saya tanya, seperti apa? Tadi kenapa kok Mas Kinan menangis? Kamu apakan? Seperti itu. Saya panggil. Ini contohnya. Mau suaranya tidak ada ya? Oh, ya, ke Rendra. Rendra ini saya tanya, kenapa tadi mainan balok warna itu yang di situ. Terus kenapa kok Mas Kinan sampai menangis? Iya, tak rebut mainannya. Oh, ternyata seperti itu. Lalu kita menstabilkan identitasnya dia. Menstabilkan identitas itu seperti kita menanyakan dulu kenapa kesalahannya di mana, kenapa melakukan itu. Lalu kita membuat validasinya. Validasinya karena dia merebut dan itu kesalahan dia yang belum minta maaf juga, akhirnya menangis Mas Kinannya. Boleh enggak kalau kita merebut mainan teman? Kita tanya di situ, lalu tanya kesepakatan kelas di sini itu apa? Kita mau berbagi. Kita mau berbagi dengan teman dan tidak berebut mainan. Nah, di situ, oh iya, saya punya kesepakatan kelas di situ. Saya tidak boleh berebut mainan. Saya harus berbagi dan saling menyayangi. Terus saya tanya, tadi sudah minta maaf belum sama Mas Kinan? Belum. Nah, saya panggillah Mas Kinan. Lalu kasus kedua itu Mas Aiwa sama Mas Beril. Itu kelompok B. Kebetulan juga saya tidak membuat skenario karena memang sudah dia lakukan sendiri. Waktu Mas Aiwa itu bermain, kegiatan pembelajaran di kelas, dia bermain, memegang pensil sama Alvin, bercanda sama Alvin, dan akhirnya tidak sengaja mengenai mulutnya Mas Beril. Nah, di situ mulutnya sampai merah, sampai menyunyuh. Apa bahasanya? Menyunyuh. Ya, contoh. Ya, contoh. Jongor. Oh, jongor. Bahasanya jongor. Itu sampai merah. Saya tanya kenapa. Saya ada kesepakatan apa tadi belum minta maaf juga sampai Mas Berilnya marah. Saya tanyakan, kamu marah enggak? Ya marah, Bu. Boleh enggak marah? Menurut ibu-ibu di sini marah boleh apa tidak? Boleh. Betul sekali boleh. Manusia Boleh marah. boleh marah. Saya marah. Boleh enggak marah itu? Awalnya dia bilang tidak boleh. Terus saya bilang, marah itu boleh.
Yang penting kamu marahnya tidak sampai memukul dia atau yang melebihi dari itu. Seperti itu, tidak melukai teman. Hanya bersifat dia marah dan dia diam, tidak memukul atau apapun itu. Ya, ngambul, tidak ngambul. Hanya marah sebentar. Oh, ternyata seperti itu. Oke. Dan ternyata Mas Aimannya juga belum minta maaf, dan akhirnya di situ saya tanyakan kesepakatan kelasnya. Di situ harus menyayangi teman. Terus kenapa kok belum minta maaf? Akhirnya di situ saya suruh minta maaf, dan akhirnya mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu contoh segitiga restitusi. Dan akhirnya nanti nyambungnya ke kontrol 5 posisi kontrol tadi. Kita sebagai manajer, kita sudah belajar di segitiga restitusi tadi sebagai manajer, tidak hanya sebagai pemantau dan bukan dan teman. Nah, itu mungkin bisa diterapkan di kelas masing-masing, atau mungkin nanti bisa melebar ke sekolah kalau punya aturan itu nanti diganti namanya kesepakatan atau keyakinan sekolah, akhirnya seperti itu. Demikian. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada ditanyakan, monggo. Ada yang tanya atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nanti ini saya tampilkan. Tak nyala ya? Itu termasuk pertanyaannya. Apakah itu termasuk Ibu-ibu, kita diskusi di sini, kita bareng-bareng ngobrol bareng. Nanti kalau ada pendapat lain kita tanggapi bersama. Monggo Bu Lila yang sudah pernah melaksanakan juga bisa menambahkan. Monggo Bu Lila. Oh ya. ini nggak nyampe lah? Oh nyampe. Oh ya. Nyampe. Ya. Biar suaranya. Oh baiklah. Baik, terima kasih Bu Rizka. Wah, ibunya tetap semangat ya. Jadi di kelas kami kebetulan saya dan Bu Rita sudah menerapkan keyakinan kelas, namun tidak terlalu banyak yang kita terapkan, hanya 3 saja. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian yang kedua menyayangi teman, yang ketiga yaitu sudah membuang sampah, menyayangi teman, dan yang satunya Beres-beres. oh iya, membereskan mainan pada tempatnya. Jadi ada cuma 3 itu saja. Karena dari 3 itu ternyata alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan apa yang sudah kita sepakati bersama. Dan tentunya untuk keyakinan kelas ini sudah kita sampaikan atau kita bicarakan sebelum memulai doa. Kita mengulang kembali apa saja keyakinan kelas, jadi setiap hari sudah kita terapkan. Begitu Bu Rizka. Namun di sini untuk saran saja untuk kelompok apalagi untuk A1 untuk keyakinan kelasnya mungkin tidak terlalu banyak. Jadi mungkin untuk 1 atau 3 saja. Begitu biar anak-anak juga memahami sedikit saja tanggung jawab biar tidak lupa. Begitu Bu Rizka. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Lila sarannya. Alhamdulillah karena di sini ada teman-teman yang memang sama-sama guru penggerak. Karena memang saya juga baru melaksanakan ini, kita di sini juga belajar. Oh, yang benar itu seperti ini. Kalau A1 benar. Tadi memang kenapa 6? Tadi saya yakin sih kalau teman-teman di A1 memang sudah tahu, karena memang sudah pembiasaan mereka, makanya saya bikin 6.
Kalau 3 pun insya Allah nanti dimanfaatkan atau bagaimana nanti sesuai dengan kelas kita ya Bu Im ya. Seperti itu. Terima kasih sekali Bu Lila masukannya. Monggo ada lagi Bu Alfi. Terima kasih Bu Rizka kesempatannya. Untuk kemarin kan apa itu kalau pertanyaan dulu deh. Pertanyaan satu ya, apakah keyakinan kelas itu setiap hari berubah? Terus yang kedua, atau keyakinan kelas itu secara global atau pada saat-saat tertentu? Misalkan gini, kita kan sebelumnya memang sudah punya tata tertib kelas ya, tapi kan yang sudah kita buat ya, bedanya kan itu ya. Kalau di kelas A3 itu insya Allah keyakinan kelas itu sebetulnya ada, cuma kita kan baru tahu sebutannya bahwa itu adalah keyakinan kelas ya, yang bersumber dari, yang berasal dari kesepakatan ya, sudah ada insya Allah. Cuma apakah harus tertulis? Kalau sebelumnya kayak kata kelas itu kan tertulis di wajah gitu ya. Nah itu pertanyaan ketiga tadi tambahnya ya. Terus kalau saat-saat tertentu maksudnya gini, ketika kita akan istirahat biasanya itu kita tanya anak-anak kita kan mau istirahat, kira-kira bagaimana ya kalau selama istirahat itu? Anak-anak kan jawab sendiri. Sebelumnya memang ada kasus waktu bermain di belakang ya, ada yang apa itu lari-lari terus lempar sesuatu ke mobil orang di luar tanpa sepengetahuan itu. Nah itu, wah Bu Guru tidak boleh main di belakang. Anak sendiri yang mengucapkan ya. Nah, terus tidak ini Bu Guru lah. Itu maksudnya dalam saat tertentu berarti waktu sebelum istirahat. Ya, apakah seperti itu atau memang apa itu selama 1 hari atau bisa berubah atau tergantung anak-anak sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Alfi. Pertanyaannya ada 3 pertanyaannya ya. Yang pertama tadi tentang kesepakatan atau keyakinan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apakah harus tertulis? Oh ya. Kalau keyakinan kelas, kalau saya sih di sini menuliskannya yang kesepakatan kelas. Seperti ini kalau saya. Nah, ini saya kasih gambar. Apakah seperti ini itu betul? Nah, ini contohnya kesepakatan kelas. Ini kenapa banyak? Karena ini sebenarnya sama saja, cuma nanti biar semua ikut berperan di situ, teman-teman. Oh ini betul sama ya. Ini berdoa, membereskan mainan. Kalau intinya itu ada 6 di sini. Makan minum, meminta maaf. Nah ini hampir sama. Membereskan mainan, di sini juga membereskan mainan. Kenapa saya buat doanya? Teman-teman semua tadi alhamdulillah ikut serta semua. Jadi mereka tahu. Oh ini yang baik itu seperti ini. Kita sepakat harus melaksanakan ini. Jadi kalau menurut saya, kalau kesepakatan itu harus tertulis. Karena memang biar tahu, oh ini loh kita harus seperti ini loh. Kalaupun dia melanggar aturan ini atau kesepakatan ini, dia tahu, oh iya, tadi aku kan punya kesepakatan kelas, saya tidak boleh melanggar itu. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya itu sebenarnya bisa berubah-ubah. Tapi tergantung situasi dan kondisi. Tidak di sini tidak dijelaskan harus berapa hari atau harus berapa, seumpama di luar kelas pun itu bisa.
Ya, kondisional bisa dirubah. Seumpama ini sudah ada evaluasi, karena memang setiap saat kita harus evaluasi. Ini sudah dilaksanakan apa belum? Sudah bagus apa belum? Kalaupun sudah, kita bisa menambah atau bisa mengurangi. Seperti itu. Itu pertanyaan yang sudah menjawab semua ya? 1, 2, 3 ya? Rentang waktu. Oh, rentang waktu. Kalau rentang waktu kondisional juga. Tergantung pada saat itu. Seumpama tadi yang dikatakan Bu Alfi, dia mengatakan waktu masih di kelas, dia ngomong tidak boleh melempar. Ya. Oh, main di belakang. Tapi ternyata dia main di belakang. Ya, sampai melempar mobil. Nah, seperti itu juga masuk ke sepak. Iya, melempar mobil ya. Melempar batu pakai mobil. Melempar batu ke mobil orang. Ya, oke, seperti itu. Kalau menurut saya sih kondisional. Kalaupun di situ juga dituliskan kondisional. Nanti saya kalaupun ada kurangnya, nanti saya buka modul dulu. Karena saya juga kan sifatnya kan tidak permanen ya. Ya, tidak permanen. Nanti mungkin bisa ya usulan bisa dipakai untuk kapan yang permanen. Iya, betul sekali. Ya, itu kalau masalah kreativitas, monggo disepakati sendiri, setiap kelas punya kreativitas masing-masing. Kalau ini menurut saya harus ditempel memang, biar tahu. Oh iya, kalau kemarin kan sudah ngomong, sudah sepakat harus bermainnya tidak di luar kelas, mohon maaf, tidak sampai di belakang. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya, juga bisa dibuat kesepakatan kelas. Ye. Sudah terjawab, monggo melalui Bu Lila juga menambahkan lagi. Baik, oke, terima kasih. Jadi sudah sesuai mungkin Bu Rizka ya. Jadi untuk kesepakatan kelas yang di kelompok kami, saya dan Bu Renta sudah terlaksana. Kemudian yang di kelompok A1 mungkin baru hari ini diterapkan begitu ya. Jadi kedepannya kami harapkan kami sebagai guru penggerak, intinya budaya positif yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan bersama-sama di kelas atau di kelas kita masing-masing. Begitu juga yang sudah saya sampaikan waktu itu, kita kalau saya mengambil budaya positif literasi membaca bersama orang tua. Nah, yang itu yang saya terapkan. Jadi untuk itu juga sudah kita terapkan. Jadi semoga kedepannya dari 3 pembina ini kita sebagai calon guru penggerak bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Begitu ya Bu Rizka. Terima kasih. Semoga sukses dan semangat selalu. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu Lila. Alhamdulillah. Masih ada yang perlu ditanyakan atau kita sepakati bareng-bareng lagi di sini? Apa sudah ngantuk? Kayaknya sudah ngantuk semua. Oh, sudah ditunggu. Oh iya, ya betul sekali sudah ditunggu. Ya sudah, saya cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua di sini. Menawi ada kurang lebihnya dari saya. Terima kasih 1 jam lebih memang. Alhamdulillah sampai 1 jam lebih. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Umir juga atas izinnya saya melakukan diseminasi. Insya Allah kedepannya kita juga menerapkan ini, tidak hanya di sini saja. Harapannya sih seperti itu. Tidak hanya di saya saja, tidak hanya untuk guru penggerak saja, untuk guru-guru yang lain juga melaksanakan hal ini. Ya, kendalanya pasti ada. Kalau saya sendiri juga pasti ada kendala. Oh iya. Ya, nanti bisa disepakati kelasnya masing-masing ya, betul, monggo. Di kelasnya masing-masing bisa dilaksanakan segitiga restitusi dan juga kesepakatan kelas ini. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu. Ibu, terima kasih. Kesempatan di kota katanya Mas Rama. Apa yang lain? Apa? Kesepakatan itu aturan teman-teman. Seperti contohnya kalau teman-teman mau makan itu harus apa dulu? Berdoa. Nah, bagus nggak itu? Sepakat nggak teman-teman? Setuju apa tidak? Apa? Setuju apa tadi? Kalau mau makan kita harus berdoa dulu. Satu. Berdoa dulu. Boleh nggak kalau tidak berdoa? Tidak boleh. Kenapa kok harus berdoa? Ayo biar apa? Apa sayang Mbak Mika? Biar apa? Nggak apa-apa ngomong yang keras suaranya. Biar apa? Biar apa? Biar diberi keselamatan, dilindungi sama Allah. Siapa? Sama Allah. Iya, betul. Dipanggil, ya karena kan berdoa itu juga ngomong sama Allah. Pakai tangan apa ya teman-teman ya kalau makan? Pakai tangan yang mana ya? Yang dipakai ya? Yang mana? Betul, yang mana? Tangan apa ini namanya? Yang sini. Bukan kiri. Kanan. Pakai tangan. Mana tangan kanan? Mana buat makan? Ayo mana? Mana? Ini loh. Guru kebalik. Soalnya kan hadapnya ke sana. Teman-teman nggak lihat sini. Nika kanan. Makanya kalau pakai tangan kiri boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, terus makanya sambil berdiri apa sambil duduk? Boleh sambil berdiri. Boleh. Boleh. Kalau makan dan minum sambil apa teman-teman? Duduk. Tidak ngobrol. Tidak berbicara sendiri. Nanti kesudah. Mau? Nah, terus apa lagi? Kalau habis main, diapain mainannya? Nah, betul Mbak Meka, diberesin. Dibersihkan. Ditaruh di tempatnya. Boleh enggak kalau dibiarkan teman-teman lari-lari loh, tiba-tiba cuci tangan belum beres? Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, apa ini? Ayo makan es krim terus betul. Buang sampahnya di mana teman-teman ini? Di luar. Harusnya di tempat. Boleh nggak buang sembarangan? Nggak boleh. Nah, berarti ini betul apa salah? Salah, betul. Salah. Hitung tidak boleh. Oke? Nah, ini teman-teman kalau habis marah-marah sama temannya bertengkar, pernah nggak bertengkar sama teman? Benar, pernah. Jelas pernah. Bertengkar, pernah. Pasti teman-teman pernah. Mas Kinan pernah. Kalau habis bertengkar harus apa sayang? Pinter, minta maaf apa? Minta maaf bersalaman. Ini namanya minta maaf. Betul apa salah nih? Betul. Berarti sepakat ya? Setuju? Setuju. Atau setuju? Ini jempol. Dapat apa? Nah, jempol 2. Nah, ini apa ini? Mimi apa ini?
Nah, berarti kalau teman-teman nanti sampai pas makan kok berdiri. Enggak dapat jempol. Dapat yang ini. Itu merah. Mau nggak? Mau. Itu ini salah. Ya. Nah, ini apa ini? Main. Main. Ngapain sama dia? Dikembalikan apa enggak ya? Dikembalikan, betul apa salah kalau dikembalikan mainannya? Betul. Pinter. Berarti nanti teman-teman habis main diberesin, terus dikembalikan ke tempatnya yang rapi, kata lagi. Oke, dapat 2. Ini buang sampah. Kita buang sampah di mana? Di tempat sampah. Sama ya, warnanya biru. Nah, sama. Betul? Biru muda, biru tua. Ya. Iya, enggak apa. Sama aja namanya tempat sampah. Betul apa salah ya ini ya? Dapat jempol 2. Nanti tak kasih jempol 4 kalau yang sepakat kesepakatannya. Oke? Nah, ini main sama teman-teman. Nanti bagus, tidak gantian, tidak berebut, pinter banget, tidak berebut, namanya berbagi. Sayang nggak ya sama temannya ya? Sayang, berarti harus sayang sama teman dan berbagi. Pinter. Nah, jempolnya 4 sama jempol kakinya Rizka. Ya. Nah, ini. Nah, tadi sudah. Yang pertama tadi apa? Makannya sebelum makan dan sesudah makan harus apa? Pinter masinan apa? Betul. Nih. Oke, tambah yang bagus. Oke, terus apa ini? Pinter, berdoa. Ayo, Mbak Luna sudah. Sekarang Farza. Nih. Nih, tangan 2. Ini boleh, sini boleh. Mana yang mana? Oke. Sudah. Lalu enggak sorry. Mau tambah gimana? Oke. Bisa? Ya, wis. Oke, terima kasih Mbak Clarissa. Siapa lagi ya? Silakan duduk. Yang sudah. Mbak Mega. Mau yang mana? Oke. Apa itu? Makan pakai tangan kita. Pintar. Tangan kanan sambil duduk. Ambil apa? Duduk. Lihat dulu gambarnya. Mau ditambah sana. Oke, apa miring kabeh? Ayo. Enggak apa-apa. Miring sedikit tidak apa-apa. Nah, Sultan. Mau yang mana, Mas Sultan? Berdiri dulu. Mau yang mana? Oke, apa itu? Oke, terima kasih Mas Sultan. Sekarang
Indra. Itu kan kamu yang banyak. Wis sudah. Sekarang aduh Luna. Ais. Ayo Is. Berdiri Is. Oh, pintar saling makan. Sini Ais. Oke, pintar. Terima kasih teman-teman. Yang belum siapa? Rafa 1. Mau? Sini, kalau mau sini. Berbagi, berdoa sebelum dan sesudah. Ya, buat nanti. Diingat-ingat ya ini ya. Dipraktekkan di rumah juga, oke? Oke? Oke. Nanti yang tidak setiap hari, tak ingat setiap hari. Ayo, sudah belum ya? Sudah sepakat sama ini ya, yang buat ke teman-teman sendiri. Ya?